Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahatil badani fadlina ta'ala. La hadratana bil mustafa syedana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti kiram wa naqus khususan khasatan ila musannaf hadza kitab nazam matlab wa jami' talamidi wa masyayikhina wa ma'alif kutub allati ta'lamna wa lamna sanna ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Nazm Matlab ya. Untuk hari ini insya Allah akan menerangkan tentang adab orang yang mencari ilmu agama yang nomor 15 dan juga nomor 16, yaitu mencatat keterangan dan menghafalkan pelajaran tersebut. Mari kita mulai. Terlebih dulu kita baca bersama-sama nazmannya 3 kali. Setelah itu kita kasih makna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin. Wa jami'il fahma mal khati faqad tahasala al-ilmu bi hadani faqad wa jami'il fama mal khati faqad tahasala al-ilmu bi hadani faqad wa jami'il fama mal khati faqad tahasala al-ilmu bi hadani faqad. Mari kita maknai. Persiapkan alat tulisnya ya. Udah. Wajami lan ngumpulno sira. Wajami lan ngumpulno sira, ngumpulno al-fahma ing kefahaman. Ing singkatan apa? Mimfa ya, mimfa di atas. Al-fahma ing kefahaman. Mal khoti sartane tulisan. Mal khoti sarta tulisan. Mal khoti sarta tulisan. Fakota hasola. Fakota hasola fi'il madhi yaitu tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, tahassola ya tahassalu. Tahassola fi'il madhi ya. Fakota hasola mongko teman-teman bisa hasil. Fakota hasola mongko teman-teman bisa hasil. Apa al ilmu? Apa singkatan? Fa biasa. Apa al ilmu? Ngilmu. Apa al ilmu? Ngilmu bihadzani kelawan iki karone fahma mal khoti. Bihadzani kelawan iki karone al fahma mal khoti. Fakot mongko bloko. Fakot mongko bloko. Nah, artosipun pelajaranipun kedah dipun faham ingkang leres-leres sarta dipun serat ingkang cetha. Nah, jalaran perkawis kalih menika dados sebabipun hasil ilmu. Nah, menawi mboten leres-leres dipun faham, gampil salah faham. Menawi mboten dipun serat,
sawanci-wanci supe utawi ambetaken mboten saged ninju, mboten saged ningali malih. Jadi Kiai Nazim yaitu Syekh Muntaqa bin Muafiq menerangkan tentang adab mencari ilmu agama yang nomor 15 dan 16, yaitu dengan perkataannya yaitu berupa nazam wa jamil fahma mal khati faqat tahassalal ilmu bihadzani faqat. Jadi kumpulkanlah kepahaman serta hafalkan. Sebab apa? Sebab terkadang ilmu itu bisa berhasil diperoleh dengan dua cara ini saja. Jadi adab santri atau pelajar yang nomor 15 itu adab apa? Yaitu santri atau pelajar itu harus mengumpulkan keterangan-keterangan yang penting serta mencatatnya dengan baik. Dan usahakan buku yang dibuat catatan ini adalah buku yang bagus, yang kualitasnya bagus, supaya tidak mudah rusak. Dan ketika buku yang kita buatnya mencatat ini adalah buku yang kualitasnya bagus, enak dipandang, maka kita akan bertambah semangat untuk membawa buku tersebut, menyimpan buku tersebut. Nah, adab santri atau pelajar yang nomor 16 apa? Yaitu santri atau pelajar itu harus menghafalkan keterangan penting yang sudah dicatat tadi. Nah, alhasil kunci belajar itu ada tiga. Pertama yaitu ulet dalam mengumpulkan keterangan penting yang sudah difaham. Nah, yang nomor 2 yaitu harus rajin mencatat keterangan tersebut dengan baik. Nah, yang ketiga yaitu catatan-catatan yang sudah dicatat tadi itu harus dihafalkan. Nah, untuk menguasai materi dari sebuah buku itu masih mudah. Namun untuk menguasai materi dari beberapa buku atau beberapa kitab sekaligus, mengingat letak halamannya mungkin sangat sulit. Nah, padahal hal ini sangat kita butuhkan sebagai referensi selanjutnya. Nah, untuk mengatasi hal ini, dalam setiap membaca sebuah kitab atau membaca buku itu buatlah catatan khusus untuk mencatat sesuatu yang dianggap penting. Dan catat pula judulnya, pengarangnya siapa, sama mencatat jilidnya, jilid berapa. Kalau mungkin kitabnya itu berjilid-jilid, semisal kitab Ihya yang tidak hanya satu jilid, bahkan sampai 4 jilid, itu jilidnya saya mencatat jilid 1 atau 2 atau 3 atau 4. Dan juga halamannya saya mencatat juga. Nah, dengan demikian seakan-akan kita itu telah membuat semacam versi mini dari kitab atau buku yang asli. Dan kelak pasti jauh lebih mudah untuk dirujuk daripada aslinya. Nah, catatan-catatan yang telah dibuat dalam font yang sama itu kelak akan sangat membantu untuk melakukan sebuah perbandingan. Nah, perbandingan kitab yang rumit itu dapat dilakukan dengan sangat cepat dan tepat, yaitu dengan bantuan apa? Dengan bantuan catatan-catatan tersebut tadi. Nah, dengan membuat sebuah catatan yang rapi, berurutan, dan akurat seperti yang diterangkan tadi, kita itu dapat menjadi seorang mahasantri yang dapat berpikir dengan cepat dan akurat serta selalu semangat untuk berkarya.
Nah, selain itu, menulis itu juga memiliki pengaruh yang sangat kuat pada otak seseorang. Nah, sehingga tidak mudah untuk melupakan apa yang telah ditulis. Nah, ketika seseorang itu mendengarkan atau membaca, maka indera yang bekerja hanyalah sepasang telinga atau sepasang mata saja. Namun ketika ia itu menulis sesuatu yang penting, otaknya itu memilah mana yang penting dan mana yang tidak. Mata dan telinganya bekerja lebih teliti untuk membantu sang otak, dan setelah mendapatkannya, otak sibuk menyusun kalimat yang tepat. Nah, bukan hanya itu, otak itu juga menggerakkan tangan untuk menggoreskan pena. Nah, multi kerja tersebut itu membuat akhirnya menancapkan ilmu dalam memori ingatan jauh lebih kuat sehingga jauh lebih awet. Nah, metode atau cara mencatat ini ditegaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, yang mana beliau nama lengkapnya yaitu Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami. Nah, beliau itu lahir di Abil Haytham, Mesir pada tahun 909 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 1504 Masehi. Nah, beliau itu menimba ilmu selama bertahun-tahun di Al-Azhar hingga akhirnya beliau menjadi salah seorang pakar fikih madhab Syafi'i. Nah, di antara kitab karangannya yaitu kitab Tuhfah Al-Muhtas. Nah, beliau itu berhijrah atau pindah ke Mekah Al-Mukarramah, dan beliau yaitu wafat di kota suci ini pada tahun Pada tahun 1704 Hijriah atau bertepatan yaitu tahun 1567 Masehi. Nah, dalam kitab karangannya yaitu yang bernama kitab Tuhfah Al-Muhtaj, beliau Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan bahwa pada masa ini hukum mencatat ilmu itu adalah wajib. Kenapa? Karena kebanyakan manusia saat ini itu memiliki daya ingat yang lemah. Jadi kebanyakan manusia saat ini memiliki daya ingat yang lemah dan juga kecerdasan yang lemah dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, sehingga mencatat itu hukumnya menjadi wajib. Tujuannya apa? Untuk menjaga kelestarian ilmu pengetahuan. Nah, perlu sampean ketahui bahwasanya lupa itu adalah masalah yang selalu menghantui para pelajar atau para santri, ya, terutama yaitu santri atau pelajar yang memiliki daya ingat yang lemah. Nah, ilmu yang didapatkan di sore hari, pada keesokan harinya itu sudah tidak dapat diingat lagi, dan begitu seterusnya. Nah, hilangnya ingatan pada ilmu dari berkas ingatan itu adalah merupakan musibah yang terbesar bagi seorang santri atau pelajar. Nah, sama seperti dengan kehilangan emas bagi para pendulang emas. Nah, Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah mengatakan afatul ilmi an-nisyan, bahwasanya malapetaka atau musibah sebuah ilmu yaitu lupa. Nah, cara mengatasi daya ingat yang lemah ini bagaimana? Nah, perlu saya mengetahui cara mengatasi daya ingat yang lemah itu adalah dengan membuat catatan. Nah, semua ilmu yang dianggap rumit untuk diingat itu harus dimasukkan di dalam catatan tersebut.
Nah, catatan tersebut sewaktu-waktu dapat kita buka untuk membantu mengingatnya sampai memori ingatan kita benar-benar telah merekamnya. Nah, dengan membuat catatan itu seakan-akan kita itu telah mengikat ilmu agar tidak lekas pergi. Nah, ibaratnya itu bagaikan seekor hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang tidak akan lari setelah kita kekang, setelah kita ikat dengan tali. Ada sebuah makalah yang mengatakan Alkitabatu qaidul ilmi. Tulisan itu adalah kekang untuk ilmu atau pengikat untuk ilmu. Nah, mencatat ilmu itu hukumnya adalah sunnah. Nah, selain catatan dapat membantu untuk mengingat kembali ilmu, juga untuk melestarikan ilmu itu sendiri. Kenapa? Sebab dengan catatan ilmu itu dapat diturunkan. Ya. Jadi dengan sebab catatan ilmu itu dapat diturunkan sampai beberapa generasi setelahnya. Walaupun si pembuatnya itu sendiri sudah tiada. Nah, namun menurut Kiai Ehsan Jampes, seorang ulama yang mengarang kitab Sirajut Talibin, beliau mengatakan bahwasanya mencatat ilmu itu hukumnya adalah wajib. Kenapa kok dihukumi wajib? Tujuannya agar ilmu itu tidak hilang dengan sia-sia. Karena umumnya daya ingat umat manusia itu saat ini lemah. Nah, pena dan kertas itu adalah teman yang terbaik yang selalu menemani kemanapun pelajar atau santri pergi. Kenapa? Karena setiap saat, kapanpun dan dimanapun, ia itu bisa menemukan ilmu baru. Nah, sehingga selalu dibutuhkan buku dan pena tersebut setiap saat. Nah, pena dan kertas itu juga menjadi tanda bagi seorang yang cinta pada hikmah dan gemar berpikir. Nah, orang yang tidak pernah membawa serta kedua benda tersebut, maksudnya apa? Pena dan buku, itu tidak pantas disebut ahli hikmah. Nah, ada sebuah syair kuno yang mengatakan bahwasanya malam yakun adab tarufi kamihi lam tathbutil hikmatu fi qalbi. Artinya apa? Artinya barang siapa tidak membawa catatan, maka hikmah tidak akan menetap pada hatinya. Nah, dalam sebuah kisah kuno itu diceritakan salah satu putra Khalifah Al-Ma'mun itu memiliki kebiasaan yang unik. Nah, ia itu selalu membawa kertas catatan kemanapun ia pergi. Nah, karena penasaran dengan anaknya, Khalifah Al-Ma'mun itu berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, apa yang kau bawa?" Lantas anaknya itu menjawab dengan polos, "Sebagai alat untuk mengasah kecerdasan, dan hiburan mengisi kesendirian." Nah, mendengar jawaban tersebut, Khalifah Al-Ma'mun itu merasa sangat gembira. Dan akhirnya beliau itu bergumam, "Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahi aku seorang keturunan yang lebih melihat dengan akalnya daripada dengan matanya." Nah, dalam sebuah kisah yang lain itu diceritakan pada zaman dahulu itu ada seorang pak tua yang punya keunikan yang sama dengan putranya Khalifah Al-Ma'mun.
yaitu apa? Selalu membawa pena dan kertas kemanapun dia pergi. Nah, Pak Tua itu mulai dari masa mudanya sampai di hari tuanya itu ia selalu membawa pena dan catatan kemanapun ia pergi. Nah, suatu saat itu ada seseorang yang dengan herannya itu bertanya kepadanya, "Pak, sampai kapan Anda itu akan membawa pena dan catatan?" Lantas Pak Tua itu dengan bangga dan mantap menjawab, "Tetap bersama tinta sampai ke liang kubur. Jadi aku akan tetap membawa pena dan catatan ini sampai ke liang kubur." Nah, dua kisah tadi, yaitu kisah tentang putranya Khalifah Al-Ma'mun dan kisah dari seorang tua yang selalu membawa pena dan kertas. Dari dua kisah tersebut itu dapat kita jadikan teladan untuk kita ikuti. Nah, dua tokoh yang ada di dalam cerita tadi itu memiliki tekad belajar yang kuat. Nah, keduanya itu memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk menjaga ilmunya agar tidak hilang dengan sia-sia karena lupa. Nah, hal terpenting yang harus diperhatikan dalam bab ini tadi adalah fungsi catatan. Nah, tujuan utama dibuatnya sebuah catatan itu adalah untuk membantu mengingat kembali sesuatu yang penting sampai ingatan itu benar-benar telah merekamnya. Nah, catatan itu bukanlah segalanya ya. Perlu saya ketahui, catatan itu bukanlah segalanya yang selalu akan dijadikan rujukan. Nah, pemahaman seperti ini itu adalah keliru dan menjadikan seseorang terlalu bergantung dengannya, maksudnya dengan catatan, sehingga malas untuk menghafalkan. Lah, ulama tempo dulu itu banyak yang tidak senang dengan tradisi mencatat. Nah, Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau itu mengatakan karena 3 alasan. Pertama Pertama, karena dapat menimbulkan rasa ketergantungan pada catatan, sehingga ia itu akan enggan menghafalkan. Yang akhirnya seseorang yang hanya akan memiliki ilmu yaitu ketika ia membawanya, dan ketika catatan tersebut hilang, maka ilmu tersebut itu juga akan hilang bersamanya. Kedua, sebuah catatan atau kitab isinya itu bisa dirubah orang lain. Nah, sedangkan hafalan tidak bisa dirubah oleh orang lain. Nah, ketiga, orang yang hafal itu berbicara berdasarkan sebuah keyakinan hati. Nah, sedangkan orang yang masih membaca catatan itu berbicara berdasarkan prasangka atau asumsi hasil dari indranya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk keterangan pelajaran hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.